Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian kali ini? Kembali lagi bersama aku, Alia Rosita di channel ini. Nah, kira-kira kali ini ada yang tahu nggak kita mau bahas apa? Betul banget, sekarang kita itu akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk mengatur pernapasan saat bernyanyi. Nah, mungkin teman-teman juga di sini banyak kan yang suka atau hobi bernyanyi. Nah, akan tetapi kalian pasti, masih, belum tahu bagaimana sih cara untuk mengatur pernapasan agar kita tuh nggak kehabisan napas saat bernyanyi gitu kan. Nah, bagaimana juga sih cara agar memiliki napas yang stabil saat bernyanyi. Nah, di sini aku akan membagikan sedikit atau beberapa tips untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, di sini tuh mungkin juga teman-teman banyak juga kan yang hobinya nyanyi atau suka banget nih sama nyanyi. Tapi teman-teman tuh pasti banyak juga kan yang belum tahu gimana sih caranya agar kita tuh nggak kehabisan napas pas nyanyi. Terus bagaimana sih caranya agar memiliki nafas yang stabil saat nyanyi. Di sini tuh aku akan sedikit membagikan tips atau beberapa tips untuk mengatasi hal-hal tersebut yang mungkin nanti akan berguna bagi teman-teman semua. Nah, untuk yang pertama itu, sebelum kita bernyanyi atau melakukan aktivitas bernyanyi, kita itu wajib banget nih teman-teman buat warming up terlebih dahulu. Mungkin sebagian teman-teman udah ada yang tahu ya apa itu warming up, dan mungkin sebagian juga ada yang belum tahu apa sih Kak warming up itu. Nah, teman-teman di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang warming up dan fungsinya itu untuk apa ya. Nah, warming up sendiri itu artinya itu pemanasan. Kenapa kita harus melakukan warming up sebelum bernyanyi? Karena di dalam warming up itu kita bisa melatih pernapasan, membersihkan tenggorokan, terus merenggangkan pita suara, terus menghasilkan suara yang akan menghasilkan suara yang lebih jernih dan menstabilkan pernapasan. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga nanya nih, Kak, kira-kira di mana sih yang bisa untuk melakukan warming up itu? Apakah kita bisa melakukannya sendiri atau bisa dengan bantuan video atau apa? Nah, teman-teman semua, kita semua tuh bisa banget nih kalau mau warming up itu banyak sekali ya. Udah banyak sekali di YouTube, bahkan di TikTok juga ada, di media-media sosial lainnya juga pasti ada ya. Nah, untuk sekarang aku akan memberikan satu contoh atau beberapa contoh dengan menggunakan tangga nada do re mi fa sol la si do, atau menggunakan la 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 atau na na na. Mungkin di sini aku akan menggunakan contoh dari YouTube ya, teman-teman. One, two, ready, go. Do re do, do re mi re do, do re mi fa mi re do, do re mi fa sol fa mi re do, do re mi fa sol la sol fa mi re do, do re mi fa sol la si la sol fa mi re do, do re mi fa sol la si do, si la sol fa mi re do. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pemanasan atau warming up vocalizingnya. Nah, untuk teman-teman yang nanya, Kak, kira-kira berapa lama sih kalau untuk melakukan warming up vocalizing itu? Nah, teman-teman tuh bisa ya memulai for warming up vocalizing itu sebelum bernyanyi ya minimalnya 15 menit, atau mungkin sampai teman-teman tuh udah merasa kayaknya udah cukup nih gitu. Nah, untuk yang kedua, itu biasakan juga melakukan warming up untuk melatih pernapasan diafragma. Apa sih? Mungkin teman-teman tuh bertanya ya, apa sih sebenarnya pernapasan diafragma itu?
Pernapasan diafragma adalah salah satu teknik pernapasan yang dilakukan dengan cara mengisi rongga di antara rongga dada dan rongga perut, atau bisa disebut juga dengan pernapasan perut yang berada di sini. Jadi ketika kita sedang bernyanyi, kalau menggunakan pernapasan diafragma itu, bagian sini kita itu, bagian perut atas kita itu akan mengeras. Jadi teman-teman yang mau melakukan pernapasan diafragma atau bernyanyi dengan menggunakan pernapasan diafragma itu, pastikan untuk di sini itu harus keras ya teman-teman, perutnya harus keras, gak boleh lembek, sehingga kita itu bisa melakukan pernapasan yang jauh lebih better dari misalkan kita menggunakan pernapasan tenggorokan atau menggunakan suara yang belum terolah secara bagus ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan pernapasan diafragma atau suara pernapasan bagian perut. Nah, nanti kalian bisa pastikan di sini perut kalian harus keras ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pada bertanya ya, gimana sih Kak cara melatih pernapasan diafragma? Nah, untuk cara berlatih pernapasan diafragma itu kalian bisa dengan cara tarik nafas, tahan, lalu keluarkan secara perlahan dan mendesis. Nah, untuk tarik nafas, tahan, dan keluarkannya itu kita membutuhkan ketukan atau tentukan berapa detik dan berapa ketukan gitu. Saya akan menyontohkan sedikit untuk contoh cara pernapasan diafragma. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita akan memulai dengan tarik 5, tahan 5, buang 5. Dimulai dari sekarang. Tarik, tahan, buang secara mendesis. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk lamanya itu berapa, untuk durasinya itu kalian bisa tentukan sendiri. Misal tadi kan aku tahan 5, tarik 5, tahan 5 dan buang 5. Nah, kalian tuh misal bisa judge sendiri. Misal kita coba lagi dengan tarik 3, tahan 3, buang 7 ya. Dimulai dari sekarang. Tahan, buang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pernapasan diafragma itu juga pelatihannya bisa 15 sampai 30 menit juga ya teman-teman, atau sampai teman-teman itu udah merasa cukup. Nah, selain menggunakan cara tarik tahan buang seperti tadi, teman-teman juga bisa menggunakan pelatihan pernapasan secara hemming ya. Nah, untuk teman-teman yang nanya gimana sih Kak cara melatih pernapasan diafragma melalui hemming itu gimana? Nah, teman-teman juga di sini bisa kok cari cara melatih atau warming up hemming di YouTube atau di TikTok sudah banyak. Nah, untuk kali ini aku juga akan menyontohkan sedikit tentang cara pemanasan atau warming up hemming ya teman-teman.
Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk warming up humming itu seperti itu. Nah, dengan melatih pernapasan diafragma, suara kita akan terdengar lebih jelas, kuat, dan juga tahan lama. Ketika kita menggunakan pernapasan diafragma, kita juga bisa bernyanyi tanpa khawatir kehabisan napas di tengah lagu. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, tips dan trik dari aku. Baik teman-teman, nah kita tuh udah selesai nih membahas tentang bagaimana sih cara untuk mengolah pernapasan dengan baik saat bernyanyi. Nah, mungkin teman-teman di sini apakah sudah jelas materi yang telah aku sampaikan hari ini? Atau mungkin teman-teman di sini masih ada yang sedikit kurang paham ya mengenai video yang telah aku sampaikan di sini mengenai tips-tips dan cara untuk em, agar supaya suara kita tuh tetap stabil saat bernyanyi. Nah, teman-teman yang belum paham tuh boleh banget nih menyertakan komentar atau reactionnya di kolom komentar di bawah. Nah, semoga video ini tuh bermanfaat ya buat teman-teman karena kita juga sama-sama saling belajar. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.